Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Zainuri, calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari SDN Pakis 8, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Dalam konteks pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru menuntun, mengayomi, memberi contoh, membangun semangat dan memotivasi anak, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sun tulodo, ing madya mangun karso, dan tutpuri handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Saya menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya juga melakukan pembelajaran hanya sekedar transfer materi pelajaran saja. Saya beranggapan bahwa ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting dari memahami karakter murid. Sehingga saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Saya juga merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitifnya saja, tapi afektif dan psikomotorik, juga aspek spiritual. Murid tidak lagi sebagai objek pembelajaran, murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan media yang digunakan. Berikutnya, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan berpusat pada murid, agar murid dapat menggali potensi yang ada pada diri mereka, berpikir kritis, mandiri, serta kreatif. Saya juga akan melakukan pemetaan karakteristik, bakat, dan minat dari murid. Memberikan kesempatan murid untuk tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, menerapkan sistem AMO, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang segera saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid atau student center,
menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan model pembelajaran dan media yang tepat. Mengenali karakter dan latar belakang murid. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi yang menuntun. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan dari sisi akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.